Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 2020 0960 11792. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar pengawasan. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Pengertian pengawasan. Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan atau controlling, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus-menerus. Mereka memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. 2. Istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan. Monitoring dan evaluasi atau MONEV merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum, dan bagaimana solusi menangani hambatan tersebut apabila dalam kegiatan tersebut ada hambatan. Sedangkan evaluasi penekannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Biasanya hasil monitoring menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, proses pengawasan. 1. Menetapkan standar pelaksanaan. 2. Pengukuran pelaksanaan. 3. Menentukan kesenjangan antara pelaksanaan standar dan rencana. Yang keempat, tujuan pengawasan. Pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Pengawasan dalam bidang pendidikan. Dalam perspektif kebijakan pengawasan, kepengawasan pendidikan telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan berubahnya filosofi dan sistem manajemen pemerintahan. Landasan yuridis formal pengawasan pendidikan saat ini merujuk pada SK Menpan nomor 91 atau Kep Empan 10 2001 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, dan Keputusan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 097/2002 tentang pedoman pengawasan pendidikan, pembinaan pemuda, dan pembinaan olahraga. Di antaranya 1. Yaitu definisi pengawasan. 2. Tugas dan tanggung jawab pengawas. 3. Fungsi pengawas. 4. Kualifikasi pengawas. 5. Jenis pengawas. Selanjutnya yaitu supervisi pendidikan dalam praktik pengawasan. Dalam praktik pengawasan pendidikan, pengawas fungsional memiliki tugas membina dan mengembangkan karir pada guru dan staf lainnya, serta membantu memecahkan masalah profesi yang dihadapi oleh mereka secara profesional. Tugas tersebut juga ditinjau dari kajian konseptual, yang merupakan kajian konsep supervisi. Dengan demikian, dalam praktik kepengawasan, para pengawas menjalankan fungsi sebagai supervisor. 1. Konsep dasar supervisi pendidikan. Istilah supervisi sudah cukup lama dikenal dan tidak asing di telinga dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, supervisi sering diidentikan dengan pengawasan. Memang hal ini dapat dimaklumi bisa dikaji dari sisi etimologis. Yang kedua, sasaran supervisi pendidikan. A. Sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran. B. Sasaran supervisi pendidikan adalah pengelolaan pendidikan secara efektif. C. Secara umum, sasaran supervisi adalah keseluruhan sumber daya pendidikan yang mengupayakan terwujudnya PBM efektif. Fungsi-fungsi supervisi pendidikan.
A. Yaitu fungsi penelitian atau research. B. Fungsi penilaian atau evaluation. C. Fungsi perbaikan atau improvement. D. Fungsi pengembangan atau development. 4. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Berbagai teknik dapat digunakan supervisor dalam membantu guru-guru meningkatkan situasi belajar, mengajar baik secara kelompok, grup teknik kuis, ataupun dengan cara langsung, tatap muka dan cara tak langsung melalui media komunikasi visual, audio visual. Pentingnya dialog. Dialog profesional penjamin mutu. Dialog supervisi adalah suatu metode utama untuk menggugah dan meningkatkan profesionalisme. Esensinya adalah komunikasi yang efektif antara supervisor dengan supervisi. Menemukan aspek pekerjaan seorang pengawas tidak melibatkan komunikasi akan menjadi kesulitan yang tinggi. Dialog supervisi pada dasarnya mengembangkan teori komunikasi antar pribadi yang efektif yang tentu saja melibatkan banyak unsur, akan tetapi hubungan antar pribadilah yang paling penting. Hubungan antar pribadi terdiri atas 3 faktor, yaitu saling percaya, sikap suportif, dan sifat terbuka. Selain itu, konsep diri yang meliputi persepsi pribadi, self-image, dan self-esteem, menyusul rasa empati dan simpati, merupakan pula faktor yang cukup menonjol dalam komunikasi antar pribadi. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Baiklah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.